Setelah kita memahami berbagai jenis konten yang tersedia, langkah pertama yang sangat krusial dalam tahap eksekusi adalah melakukan analisis audiens dan persona. Berdasarkan data demografi, kita fokus pada segmen usia 18 hingga 34 tahun yang mendominasi 26,22% dari total pengguna internet. Sehingga kita harus memetakan apakah mereka lebih menyukai konten video pendek, visual yang estetis, atau interaksi langsung. Dari pemahaman tersebut, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menentukan jenis konten prioritas yang paling sesuai dengan tujuan bisnis kita. Apakah tujuannya adalah membangun brand awareness melalui video pendek, meningkatkan engagement melalui sesi live, atau mendorong konversi penjualan dengan memanfaatkan user-generated content dan micro-influencer. Dengan menetapkan prioritas yang tajam dan berbasis data sejak awal, seluruh energi dan sumber daya produksi kita akan terarah pada format konten yang memberikan dampak paling signifikan bagi pertumbuhan brand. Memasuki tahap ketiga, kita fokus pada produksi dan penjadwalan, di mana konsistensi menjadi faktor penentu keberhasilan narasi digital kita. Sangat disarankan untuk menyusun kalender konten yang rutin, misalnya dengan target 3 reels, 1 infografis, dan 1 sesi live setiap minggunya, serta memanfaatkan alat bantu seperti Canva, CapCut, atau asisten AI untuk efisiensi produksi. Tahapan ini kemudian ditutup dengan strategi distribusi dan promosi yang tepat sasaran. Konten yang telah diproduksi harus diunggah pada platform yang paling relevan bagi audiens kita, baik itu TikTok, Instagram, maupun YouTube Shorts, sembari memperkuat jangkauannya melalui kolaborasi dengan micro-influencer yang memiliki audiens niche. Melalui alur kerja yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi ini, kita memastikan bahwa pesan brand tidak hanya sampai ke audiens, tetapi juga mampu menciptakan interaksi yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan pelanggan secara organik. Tahap krusial yang menutup siklus kerja kita adalah monitoring dan evaluasi, di mana kita harus memantau metrik utama seperti engagement rate, reach, hingga jumlah share untuk mengukur efektivitas pesan. Sebagai panduan, kita perlu membandingkan performa tersebut dengan benchmark industri, seperti rata-rata engagement rate Instagram di Indonesia yang berada di angka sekitar 6,73% per pengikut. Setelah mendapatkan data tersebut, kita masuk ke tahap optimasi untuk melakukan iterasi konten berdasarkan apa yang paling disukai audiens, sekaligus memperluas jangkauan melalui pemanfaatan SEO dan voice search pada konten situs web atau blog. Dengan melakukan peninjauan data secara rutin dan terus melakukan perbaikan teknis, kita memastikan bahwa setiap konten yang diproduksi tidak hanya berhenti sebagai unggahan biasa, tetapi terus berevolusi menjadi aset digital yang semakin relevan dan mampu memberikan hasil yang optimal bagi pertumbuhan bisnis jangka panjang. Sebagai penutup dari materi kedua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan di ekosistem digital Indonesia saat ini terletak pada pemanfaatan video pendek dan visual interaktif yang terbukti efektif, meningkatkan reach serta engagement secara signifikan. Selain itu, kolaborasi dengan micro-influencer dan penggunaan UGC menjadi strategi ampuh untuk memperkuat autentisitas merek dan memberikan ROI yang lebih tinggi dibandingkan bergantung pada influencer besar. Kita juga telah melihat bagaimana integrasi SEO, voice search, dan teknologi AI menjadi pilar utama dalam menciptakan efisiensi produksi sekaligus optimasi konten jangka panjang. Pada akhirnya, seluruh elemen tersebut harus dibalut dalam tahapan kerja yang sistematis, mulai dari analisis audiens yang mendalam hingga evaluasi data yang rutin, guna memastikan setiap konten yang kita rilis tetap relevan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan bisnis.